Peran LSP dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan perguruan tinggi. Jadi sudah diketahui bersama, kita sekarang itu masuk pada era di mana semua ilmu pengetahuan itu mengalami kemajuan. Tentu ini kurikulum yang ada di pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas UIN Madura, itu harus selaras dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, bahkan pasar kerja harus matching gitu. Jadi kita harus bisa mampu menyuplai tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan studi dan pasar kerja. Maka peran LSP di sini menjadi sangat penting, karena ketika kita analogikan mahasiswa yang hanya memiliki ijazah dengan mahasiswa yang memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi, yang hal ini adalah produk dari LSP, itu akan lebih terserap daripada mahasiswa yang hanya memiliki ijazah saja. Seperti itu. Karena fokus ijazah misalnya sekarang itu ada yang namanya SKS yang lebih dari 140. Ini akan menjadi sebuah tantangan besar terhadap mahasiswa untuk memastikan itu sebenarnya mahasiswa tersebut bisa apa, pertanyaan yang kemudian muncul di masyarakat. Maka dengan adanya sertifikat kompetensi yang ini adalah produk dari LSP, ini mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Oh, saya bisa apa, skemanya sudah ada, sudah menjurus pada satu pekerjaan yang itu secara profesional mahasiswa itu bisa, dan ini diujikan di LSP tersebut. Bagaimana strategi LSP dalam menjamin mutu sertifikasi yang diakui nasional? Jadi yang pertama itu kita bisa lihat, karena dalam LSP itu ada yang namanya infrastruktur pelaksanaan, salah satunya adalah SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional. Jadi kita mengambil standar-standar yang berlaku secara nasional. Lalu itu kemudian diturunkan dalam skema yang ini menjadi bahan untuk kemudian diujikan. Nah, skema itu kemasannya diambil dari Standar Kompetensi Kerja Nasional. Ini yang kemudian menjadi tantangan. Jadi kalau kita misalkan dalam bikin skema-skema yang sifatnya klaster, yang hanya berlaku secara skala kecil di situ, ini akan menjadi keterhambatan mungkin bagi LSP, tapi tidak menutup kemungkinan di luar masih ada skema-skema klaster yang ini masih laku di pasaran. Jadi sebaiknya kita dalam membuat skema yang kemudian ini diujikan kepada mahasiswa itu harus sesuai dengan acuan standar yang berlaku secara nasional, baik di level KKNI, okupasi, atau hal yang lain.